Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hanifah Livia dari kelas TI6B dengan NONIM A221058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia. Apa sih multimedia itu? Jadi, multimedia adalah penyediaan informasi pada komputer yang menggabungkan beberapa elemen seperti teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Dengan alat bantu tool atau tautan link, pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa komponen dari multimedia. Multimedia terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama yaitu teks. Teks merupakan komponen dasar untuk menyampaikan informasi. Teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Dan yang kedua yaitu ada grafik atau gambar. Grafik atau gambar membantu memahami suatu informasi. Gambar bisa menyajikan dan meringkas data secara kompleks, serta mampu menyajikan kata yang mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga yaitu ada audio atau suara. Audio atau suara berperan penting dalam penyampaian informasi. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, maupun efek-efek suara lainnya. Dan yang keempat yaitu ada video. Video terdiri atas live video dan full motion. Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, sedangkan full motion video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Dan yang kelima yaitu ada animasi. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual frame tiap frame selama durasi animasi tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan multimedia. Pengembangan di bidang multimedia yaitu teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir seluruh aspek kegiatan. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Lalu, apa sih perbedaan byte pada image? Gambar bitmap tersusun dari jaringan piksel atau titik-titik kecil yang tersusun dalam grid. Piksel-piksel tersebut memiliki warna dan posisi yang spesifik. Ukuran file gambar bitmap nantinya juga akan tergantung pada resolusi dan jumlah warna yang digunakan. Sedangkan pada gambar vektor, grafis akan menggunakan objek geometris yang terdiri dari titik, garis, kurva yang didasarkan pada rumus matematika. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perkembangan multimedia di era saat ini. Perkembangan zaman di era media baru saat ini sangat berkembang dengan adanya teknologi multimedia. Multimedia membantu masyarakat, khususnya generasi millennials, dalam berkembang dan berkreasi dengan mudah, praktis, dan modern. Perkembangan teknologi multimedia berdampingan dengan adanya perkembangan internet, yang mana perkembangan internet pun sangat berkembang dengan pesat. Lalu, apa saja sih bidang potensial dalam perkembangan multimedia? Beberapa bidang yang menunjukkan potensi besar dalam perkembangan multimedia antara lain yaitu pada bidang pendidikan. Multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis multimedia yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.
Lalu, pada bidang bisnis, multimedia juga dapat digunakan dalam bisnis, seperti produksi konten video kreatif, pembuatan animasi, dan desain grafis, pengembangan aplikasi mobile, dan produksi audio untuk podcast dan musik. Lalu yang terakhir juga saya akan menjelaskan mengenai ide pengembangan multimedia dalam teknologi informasi. Sebagai seorang berkecimpungan di bidang teknik informatika, ide pengembangan multimedia yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan teknologi artificial intelligence atau AI ke dalam multimedia. Misalnya, pengembangan sistem rekomendasi berbasis multimedia yang dapat memberikan saran film, musik, atau konten lainnya berdasarkan preferensi penggunaan. Selain itu, pengembangan game edukasi berbasis multimedia juga dapat menjadi pilihan untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Sekian penjelasan dari saya mengenai multimedia. Terima kasih. Dadah.